cerita tentang Yudas. Siapa yang suka dengar Yudas dari orang yang sudah tidak ketemu 4 tahun setengah? Begitu ketemu langsung bicara tentang Yudas. Kalau bisa rubah bisa, tapi tidak. Tentu kita harus mengikuti jadwal kebijakan pengurus gereja dan gembala. Jadi kita bicarakan saja, kalau tidak senang ya Roh Kudus akan menyenangkan hati masing-masing. Nah, ini cerita sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga itu Pak, ayat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 dan seterusnya. Lalu ayat 12 sampai 14 itu para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus menanti-nanti. Mereka menunggu janji Tuhan Yesus untuk menurunkan Roh Kudus bagi mereka, karena Tuhan Yesus berjanji beberapa kali selama dia melayani bahwa nanti aku akan kembali kepada Bapa di surga, tapi aku akan menurunkan Roh Kudus untuk menemani kamu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahwa kata Roh Kudus yang Tuhan Yesus sering mengucapkan dalam Alkitab itu dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru atau bahasa Yunani disebut Parakletos, yang artinya kurang lebih sama dengan lawyer atau advokat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, pembela, pendamping dan pembela. Jadi itu yang Tuhan Yesus berikan kepada menjanjikan kepada pengikutnya, murid-murid, bahwa dia akan memberikan Roh Kudus untuk mendampingi murid-muridnya sepanjang masa. Dan karena Allah itu Allah Tritunggal, di mana ada Roh Kudus, ya Yesus di situ juga. Sehingga kalau Tuhan Yesus berjanji dalam Matius 28, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, memang betul, sebab dia ada juga dalam Roh Kudus itu yang akan menyertai kita sampai akhir zaman, tentunya sampai kepada akhir zaman. Nah, lalu sebelum Roh Kudus itu dicurahkan secara resmi, kalau saya bisa katakan demikian, di hari Pentakosta seperti yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 2, yaitu sesudah bacaan kita hari ini, yaitu ayat 15 pasal 1 ayat 15 sampai 6. Sebelum itu Simon Petrus yang secara umum menjadi semacam pemimpin dari para murid Tuhan Yesus atau juru bicara dari para murid Tuhan Yesus, berdiri di tengah-tengah sekitar 120 orang pengikut Tuhan Yesus, lalu berkata, ini ayat 15 dan 16-nya, hai saudara-saudara, haruskah kenal nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud, ini Raja Daud, tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu dia termasuk bilangan kami, artinya dia termasuk dalam kelompok mereka, Yudas itu, dan mengambil bagian dalam pelayanan ini, dan seterusnya. Kalau kita baca, mudah-mudahan ada catatan kaki di situ, ayat 16 dan ayat yang tidak terlalu jelas itu, tapi itu diambil dari Mazmur, diambil dari Mazmur untuk menunjukkan, Rasul Petrus mengucapkan itu untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada Yudas, maksudnya apa yang dilakukan oleh Yudas itu, Tuhan tidak terkejut. Ada bahwa banyak orang bersama-sama, khususnya 12 pengikut yang utama. Murid Tuhan itu kan bukan cuma 12, ada banyak, tapi 12 murid yang utama yang tentunya paling dekat. Lalu tiba-tiba ternyata satu jadi pengkhianat. Tuhan tidak kaget dengan itu, walaupun Tuhan tentu sedih bahwa ada yang mengkhianati dia. Tapi Tuhan tidak kaget, sebab apa? Sebab Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu. Sejak kekal dia sudah tahu, dan dia sudah berfirman kurang lebih 1000 tahun sebelumnya, karena Raja Daud itu hidup 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Sekitar 1000 tahun sebelumnya dia sudah berfirman bahwa akan ada yang mengkhianati. Jadi Raja Daud itu dalam Mazmur itu, Raja Daud berbicara tentang orang-orang yang mengkhianati, musuh-musuhnya yang mengkhianati dia. Tetapi Tuhan pakai itu juga untuk mengatakan nanti anakmu, maksudnya anak, bukan anak laki, tapi anak keturunanmu yang adalah raja dan segala raja juga akan dikhianati seperti kamu sekarang dikhianati. Dan itu terjadi pada Yesus. Jadi Tuhan tahu itu semua, dan Tuhan tidak membiarkan itu terjadi begitu saja, tapi dia tentu mengambil tindakan, dia menghukum Yudas begitu. Dahulu dia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ini yang saya maksud di bagian awal tadi, mengerikan. Mengapa? Kalau di situ bilang, dahulu ia orang yang suka mengganggu, kalau orang ibadah dia lempar gereja atau dia
tidak pernah mau ibadah, lalu sekarang jadi pengkhianat, itu gampang, itu tidak masalah. Malah mungkin kita baca kayak lu yang tapak, memang lu anak sialan gitu. Tapi ini orang yang tiap hari ikut Tuhan Yesus. Dengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Ingat, Tuhan Yesus itu salah satu gelarnya adalah Rabi, guru. Artinya Tuhan Yesus itu zaman itu yang namanya sekolah yang resmi seperti sekarang ada gedungnya sendiri, ada program pendidikan sendiri, itu memang mungkin baru satu atau belum ada yang begitu. Zaman itu ada seorang guru terkenal yang profesor kalau mau dibilang yang bernama Gamaliel, dan salah satu mahasiswanya yang terkenal adalah Rasul Paulus. Tapi selebihnya yang dimaksud sekolah waktu itu masih dalam kondisi yang sangat sederhana, masih kuno, yaitu ada orang yang yakin bahwa dirinya itu bisa jadi guru, lalu dia keluar dan dia katakan, saya ini pintar filsafat, saya misalnya kalau Bapak itu tidak menghafal nama-nama filsuf itu tidak perlu, tapi misalnya menyebut nama filsuf ahli filsafat yang zaman sebelum Yesus, misalnya yang kuno itu, misalnya dia bilang, saya ini ahlinya pendapatnya Socrates atau Plato. Kalau tahu kemudian Socrates atau yang sebelum Socrates ada filsuf yang namanya Parmenides. Dia saya ahli dalam pokoknya pendapatnya Parmenides saya tahu semua. Siapa mau ikut? Saya kasih sekolah ajar tentang itu. Kalau ada yang ikut, sekolahnya bisa di bawah pohon, bisa di rumah salah satu murid kalau mau dan sebagainya. Ya itu sudah, tapi namanya sudah sekolah itu. Sekolah atau mungkin ada yang kelasnya sudah kelas university ya, sudah kelas kuliah. Nah, Yesus salah satu guru yang demikian. Hanya yang antik, yang unik, Bapak Ibu sekalian, Yesus tidak hanya mengiklankan diri bahwa dia mengerti ini, mengerti itu, jadi ikut. Tapi dia pilih murid-muridnya. Yuk, Petrus, ikut saya. Simon, Yakobus ikut. Andreas ikut. Mengapa begitu? Mengapa Yesus beda? Guru-guru yang lain mereka berdiri dan bilang, oh saya ahli filsafat ini, saya ahli matematika, saya akan mau ikut, silakan ikut. Mau belajar pun saya silakan datang. Lalu murid-murid datang daftar itu. Tapi Yesus beda, dia tidak begitu. Tapi dia datang saja, dia bilang, Simon ikut, Yakobus ikut, Andreas ikut, Thomas ikut, dan semua ikut. Mengapa begitu? Karena Yesus itu Tuhan. Dia sudah tahu siapa-siapa yang akan jadi pengikutnya sejak dunia belum diciptakan. Sehingga dia datang, dia tinggal panggil orang-orangnya. Ini ikut, kamu ikut, kamu ikut. Sebab sebelum dunia diciptakan, kalau kita baca Efesus pasal 1, dia sudah memilih kita. Dia sudah memilih kita. Dia tahu tahun sekian Simon Petrus akan lahir dan akan jadi pengikutnya. Yang begitu dia datang, ini dia. Yang saya sudah tentukan ribuan tadi. Nah itu yang terjadi. Lalu Yesus panggil mereka itu. Sulit untuk menjelaskan mengapa Yesus panggil Yudas juga, padahal dia tahu Yudas akan jadi pengkhianat. Tidak, Alkitab tidak menjelaskan secara terlalu luas dalam tentang itu. Alkitab hanya mengatakan semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memanggil orang, entah waktu Yesus sendiri datang, entah lewat khotbah hamba-hambanya, itu tujuannya ada dua tujuan. Tujuan pertama, supaya orang-orang pilihannya bertobat dan ikut dia. Atau yang sudah bertobat supaya makin kuat, makin setia mengikut dia. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, supaya orang-orang yang tidak diselamatkan akan makin menolak, akan makin tidak suka firman itu dan akan menolak dia. Dan dalam itu dia dimuliakan bahwa penghakimannya benar. Orang ini memang menolak dia jadi pantas untuk binasa. Dan itu yang kita harus pelajari. Itu yang utama. Misalnya satu ibu menasihati nanti pakai Tuhan, menasihati saudara atau teman atau apa, lu gereja dulu di depan. Lalu dibilang gereja buat apa? Jangan menghakimi, tapi itu tanda bahaya. Ada kemungkinan dia belum sadar saja, mungkin tahun depan dia gereja. Tapi ada kemungkinan memang dia bukan orang yang Tuhan panggil untuk diselamatkan. Jadi penolakannya terhadap ajaran kita adalah bagian dari penghakiman Tuhan buat orang itu. Dan itu yang saya bilang mengerikan, karena itu terjadi pada Yudas langsung dari Tuhan Yesus. 3 tahun dia ikut sekolahnya Yesus. Dia jadi salah satu mahasiswanya Yesus. Yesus kan kalau mau dibilang dibanding semua dosen, saya banyak baca buku dari dosen-dosen profesor teologi, terutama dari Amerika, tapi juga dari beberapa Inggris.
Nah, setelah sini itu hebat-hebat mereka jelaskan Alkitab itu kalau Charles Darwin bangkit lagi dari kubur berdebat dengan mereka soal teori evolusi, Charles Darwin tidak bisa menang. Nah, itu ada bukunya hebat. Tapi tentu ada satu dosen di atas segalanya yang lebih paling hebat, bukan? Yaitu Yesus sendiri waktu dia datang sebagai manusia di dunia ini. Dan dia langsung yang mengajar Yudas ini. Yudas tidak tamat dan jadi pendeta seperti masih seterusnya, tapi Yudas pergi dan jadi pengkhianat dan akhirnya binasa. Dan Rasul Petrus mengatakan, Daud sudah berbicara tentang itu. Daud itu hidup 1000 tahun sebelumnya. Saya tidak akan mencoba, tidak mau sok tahu untuk memberikan semacam kesimpulan, refleksi dan sebagainya buat Bapak Ibu sekalian. Tapi saya hanya mengekspos firman ini, mengeksposisi bagian firman ini untuk jadi renungan kita. Bahwa orang-orang bisa ada di tengah lingkaran Kristus, tapi hatinya tidak untuk Kristus. Itu bisa terjadi. Dan ini sudah terjadi 2000 tahun lalu di dalam diri Yudas. Kurang apa? Sekarang Bapak Ibu duduk di sini, hanya di bawah, bukan hanya bukan saya tidak di kata hanya itu karena saya bandingkan dengan Yesus, makanya harus pakai kata hanya ya. Kalau pakai istilah membandingkan dengan sesama manusia, saya tidak akan pakai kata hanya sehingga selalu mengaprek. Bapak Ibu di sini di bawah bimbingan Ibu Pendeta dari hati Rafi. Sekarang pendeta yang baik tentu saja dalam ajaran dan sebagainya, tetapi masih manusia biasa. Dulu kan kadang saya dibuat di sini, kadang Bapak Salomo dan sebagainya. Harus tetap hati-hati sebaik apapun mereka, karena dulu Yudas ini berada di bawah bimbingan langsung Tuhan Yesus. Kalau dia berakhir menjadi pengkhianat, penyebabnya apa? Memang penyebabnya utamanya memang dia bukan orang pilihan Tuhan, tapi penyebab langsung dalam dirinya itu apa? Kita baca ayat selanjutnya. Waktu mereka, Petrus mengatakan Yudas sudah mengkhianat, lalu sudah mati, jatuh perutnya keluar, tanah yang dia beli dari uang pengkhianatannya itu disebut akal dama, atau dalam artinya tanah darah dan seterusnya. Lalu Petrus mengatakan dalam ayat 21, jadi harus ditambahkan pada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes di ayat 22 sampai hari Yesus berangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ayat ketiga, mereka lalu mengusulkan 2 orang, Yusuf dan Barsabas, dan seterusnya. Dalam bagian Alkitab terjemahan lain disebut Yustus ya, di sini juga Yustus dan Barsabas. Yustus yang disebut Barsabas dan juga yang juga bernama Yustus dan Matias. Dan orang ini namanya 3. Yusuf, Barsabas dan Yustus itu orang yang sama, dan satu orang lagi Matias. Lalu sebelum mereka memilih satu di antara 2 orang ini untuk menjadi penggantinya Yudas, menjadi murid Tuhan Yesus, di sini mereka berdoa begini ayat 24. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Jadi kalau kita tanya kenapa Yudas begitu, jawaban pertama tentu saja Yudas memang bukan orang pilihan Tuhan. Jawaban kedua yang langsung dari diri Yudas, kita lihat sini mereka berdoa, Tuhan Engkaulah yang tahu hati orang. Artinya hati Yudas memang tidak untuk Yesus, walaupun dia ikut Yesus 3 tahun, tapi hatinya tidak untuk Yesus. Entah untuk apa. Banyak, saya baca banyak sekali tulisan tentang hal ini. Salah satu tanda orang yang hatinya tidak untuk Tuhan, walaupun dia ikut Tuhan, seolah-olah ikut kegiatan kekristenan, gereja dan sebagainya, ialah bahwa walaupun dia memuji Tuhan atau ikut dalam kegiatan pelayanan atau minimal kegiatan gereja di mana-mana, tetapi hal yang paling menyenangkan hatinya itu bukan Tuhan Yesus, tapi hal lain. Dan itu tidak mesti hal-hal yang jahat, tidak mesti hal yang paling menyenangkan hatinya itu judi, ganja, perzinahan, dan bukan, tidak mesti. Ya itu apalagi kalau yang begitu ya, sudah pasti itu salah, itu tidak benar.
Tapi bisa hal lain, bisa keluarga, bisa pendidikan, bisa pekerjaan, bisa hobi dan sebagainya. Kalau hal-hal itu membuat kita lebih senang, membuat hati kita lebih excited daripada Yesus, berarti kita tidak sedang mengikuti Yesus. Kita hanya sedang mengikuti kegiatannya, tidak ikut Yesus. Dan Yudas seperti itu, buat hati. Yudas seperti itu. Apa yang bisa kita buat? Menghindar supaya jangan sampai kita seperti Yudas. Tidak ada jalan lain. Hanya di sini dikatakan mereka berdoa, Tuhan Engkau tahu hati manusia. Kita harus berdoa. Kita berdoa saja. Sebab Alkitab memang kita tidak bisa menuduh Yudas sendiri. Atau seandainya ada orang seperti Yudas di tengah kita, itu dia memang tidak. Alkitab berkata bahwa aslinya tanpa jamahan Roh Kudus, hati semua manusia itu seperti itu. Ya tidak usah capek-capek lihat sampai kira-kira hatinya itu jadi saya mana lebih baik. Tidak. Alkitab mengatakan di surat Roma pasal 1 dan beberapa bagian Alkitab bahwa tanpa dikuasai oleh Roh Kudus, hati manusia itu semuanya seperti itu. Nyanyi, saya mau ikut Yesus dan seterusnya, beribadah, duduk, berdoa di rumah. Tapi kalau kehilangan waktu dengan Tuhan tidak begitu susah. Kehilangan waktu dengan hal yang lain lebih susah. Itu mengatakan, itu menunjukkan bahwa hati kita memang bukan untuk Yesus, masih untuk hal yang lain. Dan Alkitab mengajar kita jalan itu satu. Kita harus sungguh-sungguh berdoa. Saya tentu tidak bilang sekarang ini semua yang ada duduk sini masih seperti itu. Mungkin tidak, mungkin ada yang masih. Saya tahu pasti masih ada yang seperti itu. Ada mungkin yang mudah-mudahan ada yang tidak seperti itu lagi. Tetapi kita semua diberikan petunjuk oleh firman Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mengubah hati kita. Mengapa rasul-rasul ini? Kemudian Matius yang dipilih kan? 12 rasul Tuhan itu cuma satu yang matinya agak baik-baik, yaitu Yohanes. Itu pun sempat disiksa dulu, tapi tidak mati. Tuhan izinkan dia hidup sampai keluar di Pulau Patmos untuk menerima kitab Wahyu. Yohanes 11 itu matinya kalau dipancung, ditikam, dibunuh, disalibkan kepala dan sebagainya. Kita ambil contoh murid Tuhan yang bicara sini, Simon Petrus. Apakah Simon itu hatinya sejak awal ikut Tuhan sudah untuk Yesus? Tidak. Buktinya dia menyangkal 3 kali. Dia juga pengkhianat Yesus, Simon Petrus. Tapi Tuhan ubahkan hatinya. Ingat peristiwa waktu dia dipulihkan di pinggir danau Galilea, ya? Simon anak Yohanes, apakah engkau masih aku? 3 kali Tuhan Yesus tanya. Karena Tuhan Yesus ingatkan dia 3 kali lu menyangkal saya. Jadi saya tanya kembali 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau masih aku? Dan itu 3 pertanyaan. Saya coba agak singkat supaya bingung banyak hal yang dibahas. 3 pertanyaan itu dari Alkitab bahasa Inggris dan bahasa Indonesia semua sama. Bahasa Inggrisnya Simon son of Jonah, do you love me more than everything? Bahasa Indonesia, apakah engkau mengasihi aku? Tapi dalam bahasa asli 3 kata kas apakah engkau mengasihi aku itu berbeda. Bapak Ibu mungkin pernah dengar bahasa Yunani itu kata kasih atau cinta itu ada 4 kata tuh. Filio yang artinya mengasihi, sahabat, storge itu untuk saudara, ya. Terus eros itu kasih antara perempuan dan laki-laki dalam hubungan suami istri. Lalu yang paling utama itu kasih agape, itu kasih yang tidak menuntut balas, yang mengasihi. Orang dalam bahasa Inggris orang sering menyebutnya unconditional love, jadi kasih yang tidak ada tuntutan balas. Itu betul-betul seperti kasih Yesus yang tetap mengasihi kita walaupun kita beribu-ribu kali mengkhianat, walaupun berkali-kali kita berbuat dosa, dia tetap mengasihi. Petrus menyangkal, dia tetap mengasihi. Dan Thomas tidak percaya, dia tetap mengasihi. Nah,
dalam dua pertanyaan Yesus yang pertama, apakah engkau mengasihi aku? Itu Yesus pakai kata agape. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jadi kalau mau dibuat ilustrasi, seolah-olah Yesus mengatakan begini. Ini saya buat paraphrase sendiri kata-kata saya. Tapi untuk menggambarkan, kira-kira kalau Yesus bilang begini, Simon anak Yohanes, ini pertanyaan pertama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku 100%? Waktu Simon jawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dia tidak pakai kata agape, dia pakai kata beliau. Jadi kalau kita ilustrasikan seolah-olah Yesus bilang, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku 100%? Lalu Simon Petrus jawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau 75%. Kira-kira begitu, atau 50%. Dua kali tanya seperti itu, apakah engkau mengasihi aku? Dia kata agape. Simon jawab dua kali juga, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau, mungkin 60%. Yang ketiga Tuhan Yesus ganti kata phileo. Karena artinya Tuhan Yesus bilang, saya tahu, memang tidak mengasihi saya sepenuhnya, tapi apakah kamu cukup sedikit mengasihi saya seperti yang bisa saja, tidak seperti standar saya, tapi yang seperti yang sanggup saja. Simon jawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Nah itu jawaban rendah hati, tapi jawaban hebat. Karena Simon tahu Yesus ini Tuhan, dia tahu segala-galanya. Kalau saya berhadapan dengan manajer saya di tempat kerja, Remi, lu menghormati saya. Oh yes, I respect you. Walaupun dalam hati sialan lu kaku kalau ucapan itu. Dia tidak tahu. Tapi Yesus dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Dia tahu dalam hati kita. Kalau dia bohong, tipu, dia tahu itu bohong. Tapi Simon berani jawab, Tuhan enggak tahu aku mengasihi engkau. Tapi Simon pakai kata kasih yang lebih rendah, phileo. Artinya Simon ingin mengatakan, Tuhan, aku memang tidak sanggup mengasihi engkau seperti yang engkau minta, tapi toh aku mempunyai kasih terhadap engkau walaupun dengan ukurannya lebih dari paling kecil. Nah, karena itu Yesus memulihkan dia. Nah, dan karena itu kemudian Simon melayani dan dia mengalami tantangan lagi. Dia tidak menyangkal Yesus lagi, tapi dia rela mati diselipkan kepala di bawah. Dia tidak gagal lagi karena dia sudah mempunyai kasih terhadap Yesus, dan Yesus Roh Kudus menuntun dia, menguatkan dia untuk ikut pengorbanan itu. Tetapi Yudas, karena walaupun sama manusianya dengan Simon Petrus, karena dia tidak dituntun oleh Roh Kudus, hatinya tidak untuk Tuhan, dia gagal sampai binasa. Dia tetap. Jadi catatannya ialah kita tergantung pada anugerah Tuhan. Tidak usah pikir si Allah disuci dan saya si Beli dia rajin dan lain-lain, tidak. Atas pekerjaan Roh Kudus semua bisa seperti itu. Semua bisa mengikut Tuhan dengan setia, walaupun dulu pernah menyangkal, dulu pernah hati tidak untuk Tuhan. Tuhan bisa jadikan kita pengikut yang setia seperti Simon Petrus karena itu. Nah, kita lihat di sini kemudian Matias dipilih. Jadi Tuhan tahu hati Matias ini lebih mengasihi dia, dan Tuhan tahu bahwa dia yang sudah memberikan Roh Kudus ke dalam hati Matias untuk menjadi salah satu dari 12 rasul dengan tugas yang berat itu, yang tugas yang harus mempertaruhkan nyawanya untuk nyawa mereka untuk kemuliaan Tuhan, untuk misi mereka. Seperti yang saya katakan, murid-murid Yesus semuanya matinya mengerikan, tapi mereka berani karena mereka tahu karena Roh Kudus memimpin mereka. Mereka tahu surga adalah tempat mereka. Nah, tetapi ini catatan yang baik untuk pelayanan. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan juga jemaat. Orang yang satu lagi yang tidak terpilih itu tadi namanya Justus. Apakah dia keluar lalu Matias yang dia keluar lalu dia bilang, aduh, tidak pilih saya. Sudah saya tidak bisa gereja lagi, atau pergi tempat lain. Tidak. Dalam Filipi pasal 4 ayat 11, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia itu rekan sekerja Justus. Artinya apa? Artinya dia puas hati bahwa walaupun dia tidak mendapat tempat yang tinggi di dalam pelayanan Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya, tapi dia tetap melayani Tuhan dengan setia. Dan dia dipakai oleh Tuhan lewat pekerjaan Rasul Paulus. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, firman ini mengajar kita tentu saja. Kita semua harus rajin berdoa kepada Tuhan. Sebab kita semua juga adalah manusia-manusia biasa. Kita semua punya potensi untuk menjadi seperti Yudas. Kecuali kalau Roh Kudus menuntun kita.
berdoa tiap hari. Berdoa untuk hati kita supaya hati kita menjadi hati yang terbuka dan Yesus menjadi raja di dalam hati kita, mendapat tempat utama dalam hati kita. Sebab Yesus tidak mau mendapat tempat nomor 2, nomor 3. Kalau ada sisa waktu, tidak sisa tenaga, baru kita berikan ke dia. Dia tidak menunda. Kita berdoa supaya atas pertolongan Roh Kudus kita semua bisa memberikan hati kita sepenuhnya pada Tuhan, sehingga kita tidak menjadi Yudas, tapi kita bisa menjadi seperti Simon Petrus dan teman-teman yang lain. Nah, dan yang itu Bapak Ibu sekalian, tentu saja karena kami hanya datang seminggu di sini dan minggu depan sudah balik, minggu ini beberapa hari lagi balik ke Canberra. Harapan kami adalah Bapak Ibu semua yang ada dalam gereja ICC ini mempunyai hati seperti Simon Petrus. Berdoa. Hati kita memang sudah dipengaruhi iblis, tapi Roh Kudus sanggup melepaskan kita dari itu, supaya kita menjadikan Yesus pemimpin utama. Dia yang paling kita rindukan tiap hari dan hidup kita. Dan dengan itu, mau kesusahan seperti apapun tidak akan menggoyahkan kita dalam langkah kita menuju Dia. Juga kesenangan seperti apapun tidak akan membuat kita melupakan Dia. Terima kasih Tuhan sekalian. Kita ada yang tidak bisa bahasa Indonesia. Oke, saya coba secara singkat untuk itu. Panel anyone who speaks rather English than Indonesian. This is a story about Jesus' disciples. The several